Halo Sobat Nusantara, di video kali ini kita akan mendengarkan satu cerita dengan judul Tumbal Pocong Kampung Suro. Selamat mendengarkan. Kampung Suro menyimpan kutukan lama, pocong yang gentayangan karena dikubur dengan kafan yang terikat. Katanya siapapun yang menatap langsung matanya akan menjadi tumbal dalam 3 hari. Ilham, seorang penjual nasi goreng keliling di kota, tanpa sengaja menembus batas antara dunia nyata dan yang tak kasat mata. Dan malam-malamnya tak pernah sama lagi. Berumur 27 tahun, adalah penjual nasi goreng keliling yang tinggal di kota kecil di perbatasan. Setiap malam, ia mendorong gerobak melewati jalanan yang sudah ia hafal di luar kepala. Ia bukan orang kaya, tapi cukup dikenal karena rasa nasi gorengnya yang gurih dan porsinya yang banyak. Di kota itu, ada satu jalur yang selalu ia hindari, yaitu jalan belakang menuju Kampung Suro. Bukan karena rawan begal, tapi karena terkenal angker. Ilham sering mendengar cerita itu dari pelanggan atau anak-anak yang iseng cerita hantu, tapi ia tak peduli. Paling itu juga cuma cerita kampung buat nakut-nakutin orang. Tapi yang aneh Mas Ilham, kata Pak Udin satpam, kenapa yang pernah lewat situ malam-malam banyak yang sakit atau ngilang? Ilham cuma tertawa. Tapi suatu malam, jalan utama ditutup karena ada truk mogok. Ilham yang buru-buru pulang karena hujan gerimis memutuskan lewat jalur belakang. Jalur itu gelap, sepi, diapit ladang ilalang dan rumput bambu, dan disitulah semuanya dimulai. Hujan makin deras, Ilham menunduk sambil mendorong gerobaknya. Lampu kecil di gerobak mulai redup. Di tengah jalan, suara aneh terdengar dari rumpun bambu. Sret, sret, seperti kain diseret di tanah basah. Ilham berhenti, ia menoleh. Di antara batang bambu, berdiri sosok putih, diam, tegak, matanya menyala merah. Ilham terperangah, tak sempat menunduk, matanya langsung bertemu dengan mata pocong itu. Tubuhnya kaku, kakinya berat seperti menapak tanah becek yang menolak melepaskannya. Tapi pocong itu tak bergerak, hanya menatap. Ilham memejamkan mata dan lari sekuat tenaga sambil mendorong gerobaknya. Ia tak berhenti sampai tiba di rumah. Malam pertama, Ilham demam tinggi. Mimpi buruk terus datang. Ia bermimpi dikubur hidup-hidup. Mulutnya disumpal tanah dan di atasnya, pocong itu menatap dari lubang kubur. Kemudian di malam kedua, gangguan mulai terasa nyata. Minyak di wajan menyala sedikit. Etalase berembun dari dalam. Setiap kali ia menengok ke cermin, ada sosok putih berdiri di belakangnya. Ilham mulai panik. Ia mendatangi Bu Warti, tetangga tua yang dikenal sering merawat orang kesurupan. Kamu lihat matanya ya? Iya Bu, saya nggak sengaja. Berarti kamu calon tumbal. Kalau sampai malam ketiga kamu nggak bebas, kamu ikut dikubur, tapi bukan sama manusia. Ilham ingin kabur, tapi kemanapun ia pergi, suara kain diseret selalu mengikuti. Kadang dari atap, kadang dari kolong gerobaknya. Di tengah ketakutan, Ilham mencari Pak Karno, seorang dukun sesepuh dari Kampung Suro yang dipercaya warga sebagai penjaga batas antara dunia gaib dan manusia. Pak Karno mendengar cerita Ilham lalu menunduk lama. Pocong itu dulunya dukun hitam. Ia mati mendadak, tapi kafannya tak sempat dibuka. Arwahnya jadi gentayangan. Tiap 3 bulan, ia mencari tumbal. Satu orang yang lihat matanya langsung, kat. Pocong itu dulunya dukun hitam. Ia mati mendadak, tapi kafannya tak sempat dibuka. Arwahnya jadi gentayangan. Dan tiap 3 bulan, ia cari tumbal. Satu orang yang lihat matanya langsung. Apa saya bisa lepas, Pak? Bisa, tapi kamu harus berani ke makamnya. Malam ini, malam Jumat Kliwon. Harus kamu sendiri yang buka tali kafan. Ilham gemetar, tapi tak ada pilihan. Dia akan mati kalau tidak mencoba. Di tengah malam, diiringi gerimis tipis dan suara kodok yang makin keras, Ilham dan Pak Karno menuju makam tua di belakang musola Kampung Suro. Tanahnya tertutup semak dan akar. Disinilah jasad dukun itu dikubur. Katanya tanpa imam, tanpa doa, dan tanpa membuka tali kafan. Ilham menggali dengan cangkul tua. Semakin dalam, tanah semakin basah dan berat. Angin berputar aneh seperti ada yang marah.
Tiba-tiba petir menyambar, makam bergetar, sosok pocong meloncat keluar dari tanah. Mulutnya menganga, mengeluarkan suara seperti ribuan orang merintih serempak. Ilham mundur, tapi Pak Karno berteriak, "Buka talinya sekarang!" Dengan tangan gemetar, Ilham meraih tali kafan kepala pocong itu. Tangannya panas seperti terbakar, tapi dia tetap membuka satu persatu ikatan. Begitu ikatan terakhir lepas, pocong itu menjadi teriakan panjang yang menggetarkan pohon dan tanah. Sosoknya menghitam, lalu meledak menjadi asap yang membumbung tinggi dan hilang. Ilham terjatuh, nafasnya sesak, tapi semuanya terasa sunyi. Tak ada lagi suara kain, tak ada lagi tatapan kutukan, telah lepas. Beberapa minggu kemudian, Ilham kembali berjualan. Ia tampak lebih tenang, walau sering melamun. Suatu malam, seorang pelanggan kecil bertanya, "Mas Ilham, gerobaknya kok masih ada bercak darah yang di bagian bawah?" Ilham memeriksa, memang ada bekas kering seperti darah. Tapi ia yakin itu sudah dibersihkan dulu. Malamnya, saat menutup gerobak, Ilham melihat bayangan di kaca gerobaknya. Bukan pocong, tapi sosok lain. Lebih tinggi, tanpa wajah dan matanya bukan merah, tapi hitam, seperti kosong. Dan saat Ilham menoleh, bayangan itu masih ada dan tersenyum. Malam bisa menyimpan apapun, tapi bukan semuanya bisa dijelaskan. Kadang yang kita pikirkan telah selesai, justru membuka pintu untuk yang lain. Jangan pernah pandang mata yang tidak seharusnya kamu lihat, karena bisa jadi itu panggilan selesai. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk bantu kita, support kita dengan cara subscribe, comment, like, dan share. Thank you.